Halo, hari ini kita kedatangan Vario 125 ya. Rencananya kita mau servis. Kita buka dulu bodi-bodinya. Kita buka dua buah skrup cover joknya ya. Ini pakai obeng plus. Kemudian kita buka juga cover tangkinya ya. Untuk cover tangki ada 4 buah skrup ya. Setelah terlepas semua baut cover tangkinya, kemudian kita lepas, kita bisa tarik ke atas saja ya, kemudian taruh di tempat yang aman ya. Untuk jok atau bagasinya ini dibuka pakai kunci T nomor 10 ya. Jumlah bautnya ada 3. Kita buka saja ke 3 baut tersebut. Kemudian ada klip pegangan kabel full pump ya. Kita rampingkan, kemudian tekan ke bawah sampai keluar dari lubangnya. Ini saya rampingkan klip tersebut pakai obeng, kemudian saya dorong ya. Setelah kabelnya terlepas, kita tarik saja bagasi atau joknya ke atas ya. Dia sudah bisa terlepas. Letakkan di tempat yang aman ya. Untuk cover jok depan, karena bautnya sudah dilepas tadi ya, kita tinggal tarik saja ke atas. Ini model lubangnya ditarik ya ke atas. Kemudian taruh di tempat yang aman ya. Kemudian kita buka filter udaranya ya. Di sini untuk cover filter udara ada 7 baut kalau nggak salah. Kita buka saja pakai obeng plus. Untuk bentuk atau tipe filter ini sama seperti Vario 125 dan 150 ya. Wah, kotor. Kotor sekali ya. Untuk aki kita lepaskan dari unitnya ya. Kita nanti bisa cas terlebih dahulu sambil menunggu servis selesai. Buka dulu baut yang ada di cover akinya ya pakai obeng plus. Ini biasanya susah dibuka ya karena jarang dibuka atau terdapat kotoran ya, semacam debu atau kerikil. Kita bisa congkel-congkel saja pakai ujung obeng min. Untuk cover bagian dalam akinya juga ternyata keras juga ya. Ini kita bisa congkel-congkel pakai obeng min. Nanti kita bersihkan yang bawahnya ya. Biasanya itu pasirnya banyak banget. Nanti kita semprot saja pakai tekanan udara kompresor ya. Diangkatnya hati-hati ya. Di sini ada soket DLC. Kemudian bautnya kita taruh saja di klipnya ya, biar nggak lupa. Oke, untuk melepas throttle body kita buka dulu selang bensinnya ya, pakai obeng min kita colok, kemudian kita putar sampai penguncinya naik ke atas, kemudian kita tarik ya. Kita lepas selangnya dari pegangan bracketnya ya, ini yang nempel. Kita mau cek aliran bensin dari full pump ke selangnya ya, mengalir lancar atau tidak. Caranya kita taruh di wadah dulu, kemudian kita kunci kontak on beberapa kali. Jika mengalir artinya ya masih oke ya alirannya. Oke, kita coba. Kemudian kita lepaskan soket-soketnya ya. Kalau teman-teman takut kalau melepas soket nanti ada kode wheelnya menyala kedepan, sebelum dilepas soket teman-teman bisa lepaskan akinya ya, kabel positif dan negatifnya kita lepas. Nanti kalau misalkan soketnya dilepas dia nggak ada ketipan ya, saat pemasangan kembalinya tidak menyimpan histori. Ini dilepas ya, nanti kita cas dulu. Oke, sudah terlepas, kita lepaskan soket-soketnya. Ini ada soket injektor, soket aktuator cok otomatis, kemudian sensor TPS, lepaskan. Kita kendorkan dulu ya. Ini ada injektor. Lihat yang satunya baut pegangan injektor ya, bonnet injektor, kendor, kemudian
Ini ada baut pegangan selang bensin ya, kita lepaskan aja. Kemudian lepaskan, kita kendorkan skrup yang ada di saluran selang ya, saluran filter udara ya. Kita kendorkan. Yang kita kendorkan selang tali gas, kendor, kita bisa lepas kalau bisa. Terus yang satunya ya, sebelah kanan aja yang kita lepaskan pot manifoldnya. Yang kita angkat dan kita lepaskan ini ya. Kita lepas. Jangan lupa lubang intake manifoldnya kita tutup pakai kain ya, biar nggak ada benda-benda asing yang masuk. Dan ini yang satunya belum dilepas tadi, gampang kan kalau posisinya begini, baru kendorin aja. Kalau yang ini setelannya ada di stang ya, setelan gasnya. Jadi yang ini kita murnya kita kencangkan full, nggak usah di setel yang ini. Sudah lepas, tinggal kita bersihkan. Kita lepaskan ya. Ini kotor kayak gini ya. Ya, dia kotoran begini ya. Dan yang satunya luarnya kita pakai bensin.
malah kenakan itu yang kira-kira rusak diganti kan iya tadi ya tinggal kita semprot. Kita cek koinnya ya rapat atau enggak. Kalau dilihat secara visual masih rapat ya, masih aman. Sambung sini sama ke sini. Tinggal kita lap-lap aja. Kita lap ya. Tuh. Apanya? Langsung saja kita rakit. Sealnya kita pasang ya. Ini enggak akan kebalik. Sesuaikan pengetung lubang dan yang ini sama, enggak akan kebalik ya. Kemudian kita baut. Cukup. Kemudian kita pasang aktuator cok otomatis ya. Kita renggangkan biar dia bisa nutup saat nggak ngecok. Udah rapat banget ya. Waktu posisi ngecok dia bisa buka, tapi waktu nggak ngecok dia goyang-goyang yang nutup sempurna karena nggak bisa nekan PR-nya. Ya, balik ya. Loh.
Ini harus tekan ya saat ditutup. Pasang. Kemudian kita pasang baut bintangnya ya. Jadi ini pakai bintang nomor T25 kalau nggak salah. Jangan lupa langsung dikencangkan biar nggak lupa. Oke, kemudian kita bersihkan baut setelan idle manual ya, pakai bensin saja cukup. Kemudian kita sikat-sikat biar kerak-kerak hitamnya itu hilang ya. Setelah disikat-sikat kita bisa semprot menggunakan udara bertekanan ya, kompresor. Kemudian kita pasang ya baut setelan idle-nya. Kita masukin dulu, putar ke kanan ya sampai full. Kemudian kita buka untuk di standarnya itu sekitar 2/4 putaran ya. Satu putaran 360 derajat kali 2, kemudian tambah 1/4 lagi. Ya, seperti ini ya, kita pentokin full, kita buka. Kita buka ya, setengah lagi, satu setengah, 2, kemudian 2/4, setengah, satu setengah, 2, 2/4. Oke, sudah selesai pasang ya. Nanti kita tinggal injektornya kita bersihkan pakai ultrasonic cleaner. Oke, kita bersihkan pakai ultrasonic cleaner ya. Ini ada alat buat pengedipnya. Kita merah kita kasih positif, hitam kita kasih negatif, taruh. Dan ini merah ya, capitkan di kartu positif. Ini nanti di kartu negatif satunya, dan kita kasih air. Nah, cukup sampai terendam. Negatif ya biar aktif. Kita nyala ya, dan kita on kan. Timer set ke 600, kemudian start. Ya, kotornya sudah keluar ya. Oke, sambil nunggu ini bersih, kita cepat bersih sama ganti oli dulu. Untuk vario 125 atau 150, posisi businya sebelah kiri ya. Kita buka aja businya. Lumayan kencang. Kita buka businya, saya pakai kunci busi khusus model shock ya, ukuran 16 mm dan kombinasi kunci 19. Businya seperti ini, masih normal ya, udah gak terlalu kotor, tinggal kita bersihkan saja.
rak-rak yang di samping kita bersihkan. Putih ya, kalau putih biasanya suplai kebalikan dari yang versi karburator ya. Kalau karburator kan, kalau putih biasanya dia terlalu irit, kalau injeksi biasanya dia boros ya. Kenapa bisa boros? Karena awalnya itu suplai udara dari filter itu sedikit, jadi BBM-nya itu awalnya waktu BBM menyemprotkan standar, jadi bacanya terlalu boros. Untuk menyesuaikan suplai udara yang terganggu atau kurang, dia cenderung mengurangi debit BBM. Jadi pada awalnya itu dia membacanya terlalu boros. Karena terus-terusan terlalu boros, jadi suplai BBM-nya dikurangi biar imbang, malah jadi putih mesinnya. Untuk cara mudahnya, biar kita gampang menganalisa dan membuat pilihan untuk perbaiki, kalau di karburator kan kita bisa hafal ya, udah biasa. Kalau yang sistem karburator, kalau misalkan businya hitam itu terlalu boros dan putih terlalu irit ya. Kalau diinjeksi, untuk mudahnya kita ambil statement kebalikannya aja dari yang versi karburator. Jadi kalau warnanya hitam itu di karburator keborosan, kalau yang injeksi putih dia awalnya terlalu boros. Nah, di sistem injeksi dia semprotan BBM-nya itu terus-terusan mengkoreksi ya. Sedangkan di karburator kan untuk mengkoreksi debit BBM kita putar manual ya, pakai skrup. Seperti itu. Dan kebalikannya juga, kalau misalkan di karburator putih tadi terlalu irit, di injeksi berarti terlalu boros. Kalau di karburator hitam terlalu boros, kalau di injeksi terlalu irit ya suplai BBM-nya, jadi suplai BBM-nya terlalu sedikit. Jadi BBM-nya awalnya itu suplai BBM-nya terlalu sedikit, jadi injektor memerintahkan injektor untuk membuka bukaan injektor lebih lebar ya. Kita pasang kembali, kita kasih oli nitratnya biar nanti memudahkan saat pembukaan. Membuka busi kembali, pasang. Kita buka ini ya, tekan dulu. Udah kendor, yang sisanya kita buka. Ya, udah pasang kembali.
Kita kencangkan ya, cukupnya aja, jangan kencang-kencang nanti bol. Tuh. Tinggal ya si filternya ya. Filternya kita lepas. Ya. Rutanya tutup, per filter bersihnya seperti ini, horizontal. Kita bersihkan dulu pakai aja. Oke, kita semprot aja ya. Kita kacin, semprot. Nah, cukup, pasang kembali. Kencangkan pakai tangan dulu ya. Nah, udah akrab baru pakai kunci. Kita masuk, dan kita kencangkan pakai kunci. Sudah jalan. Kita lap box filternya. Harusnya filternya diganti ya, karena udah kotor sekali. Dan nanti kita tinggal info ke pemilik motornya. Sementara kita bersihkan dulu filternya. Ini untuk oli belakang juga kita ganti. Kita bisa buka pakai kunci T 12 yang bawah ya. Hati-hati ada ringnya nanti. Ini agak panjang ini. Nah, panjang kan. Miringnya jangan sampai masuk ya, masuk ke dalam pan oli. Oke, kita masukkan lagi. Ini semacam ring tembaga. Ini kita pecahkan, ini yang bawah, yang satunya yang atas buat ngisi. Buka. Ini yang pendek ya, yang atas. Kalau yang bawah yang panjang. Oke, kita pasang lagi yang bawah. Kita masukkan pakai jari dulu. Kita sudah masuk, tinggal kita kencangkan.
Udah set aja, jangan sampai dol, dipisahkan ya tutupnya. Yang kita standarkan 2 ya buat ngisi. Jadi standar tengahnya biasanya macet karena jarang pakai. Oke. Kita pakai oli gear dari Honda, gear oil. Kita potong lalu kita masukin. Kalau misalkan susah kita genjot sisi sampingnya, kita tinggi, kita masukkan olinya. Selesai, kita plastik. Kita tutup lubang pengisiannya. Pakai kunci T12. Cukup. Kita bisa lap-lap. Cukup. Seperti ini standarnya. Kemudian yang oli mesinnya kita isi ya. Nah, ini kan kotor ya, isi sekitaran tutup olinya kita bersihkan dulu biar kotorannya nggak masuk ke mesin. Dilap aja, apa-apa. Udah cukup. Kemudian kita buka pakai tang biar tutup olinya nggak lecet, kita alasi pakai kain. Kita buka pakai tang. Kita lap dulu ya, tutup olinya kita lap. Ini samping-sampingnya juga kita bersihkan ya. Pastikan buat pembuangan olinya sudah kita tutup ya, sama baut tempat filternya ya, kita cek dulu. Kita tutup, baru kita tuangkan olinya. Kita pakai MPX2 Matic dari Honda. Kita tuangkan ya, hati-hati jangan sampai luber, pelan-pelan aja. Kita tutup ya. Jangan lupa pakai alas, kita kencangin pakai tang. Udah. Untuk air radiator kita cek reservoirnya aja dulu ya, kalau misalkan kurang kita tambahin.
Kalau misalkan sudah di antara garis upper dan lower ya nggak usah, artinya air radiatornya udah cukup ya. Ini pokoknya di sini ada tuh. Kita buka aja. Agak keras ya, jangan sampai miring. Sudah semprot pakai WC ya. Angkat. Sekali ya. Kita bersihkan covernya ya. Cek. Ini biasanya tanpa dibuka juga bisa ya, tapi karena udah kotor banyak debunya jadi susah kelihatan. Jadi kita buka biar bautnya juga nggak selek ya. Kita lap-lap. Kita coba tambahin sampai upper ya. Sudah cukup, udah kelihatan sampai garis upper. Tutup ya reservoirnya. Udah tutup reservoir tank. Nah, kemudian kita pasang kembali. Tambahin, kita pasang skrupnya. Oke, hati jangan miring ya. Udah cukup. Untuk ultrasonic cleanernya udah selesai, tinggal kita semprot-semprot aja. Sudah cukup. Dan pasang kembali ke bonitnya. Pasangnya diputer-puter aja ya, pelan-pelan aja. Kalau misalkan susah jangan dipaksa, sambil digoyang-goyang, sambil dorong ya. Cukup. Jadi kita pasang kembali ke dashboard bodinya. Jangan lupa ada o-ring ya buat penyambungan antara
intake manifold dengan injektor. Kita masukkan di sini o-ringnya. Kita masuk. Dan ini sealnya jangan ngelipet ya, kalau ngelipet udaranya kan masuk, kebanyakan udara nanti. Ya, pasang bautnya ya, saya kunci 8. Selesai. Oke, kita cukup. Oke, tinggal kita pasang ya throttle bodinya ke unitnya. Pertama kita pasang dulu tali gasnya ya, jangan balik ya, yang narik di bawah. Kita kencangkan, pakai kunci 12 ya, set aja. Sudah cukup yang satunya, bagian yang narik, bagian yang dorong ya. Kencangkan murnya pakai kunci 12 juga. Kita kencang. Kemudian kainnya kita ambil, kita masukkan ke selang filter, torong-torong. Sampai masuk. Jangan lupa di sini ada evodit ya, buat perpaknya. Kita pasang baut manifoldnya, kita masukkan dulu sampai masuk, geser-geser. Nah, pakai jari dulu biar ngedrat. Salam. Oke. Jangan foto ya, Om. Gitu ya. Tasun. Oke. Kita kencangkan pakai kunci T10. Udah cukup, yang penting saja, jangan sampai dor ya. Kemudian saluran yang ke filter kita kencangkan ya, pakai openg plus.
kencang, kemudian selang BBM nya ya kita masukkan dulu ke bracketnya. Kita masuk, kita lepas. Ini ada baut bracketnya ya, kita lepas dulu. Kita masukkan selangnya, kita colok aja, dorong, kemudian kunci. Nah, saya klik ya. Kalau udah klik kita tarik, dia nggak lepas, kita cukup. Nah, bautnya kita pasang. Ya, nah, walaupun setenya tebal, dia nyenggol selangnya bisa patah. Sampai selangnya jangan sampai patah ya, bonet injektornya. Kemudian kita pasang soket-soketnya ya. Ini ada soket TPS, pasang dulu. Soket cok otomatis, flash idle system, dan soket injektor. Udah selesai, tinggal bisa pasang baterai sama filternya kita bersihkan. Ini kita pasang ya, berarti kita udah cas, kita cas ya. Ya, aku bisa kontak mereka kali. Oh, cap besinya belum dipasang. Kita pasang cap besinya apa ya tadi? Oke. Ya. Untuk filter udah seperti ini, harusnya udah diganti ya. Semprot aja dulu deh. Kawin udah mulai lepas ya ini platnya. Ini warnanya aja berubah. Teman-teman, alat ya, juga lembayang.
kolak dulu. Udah cukup. Sah. Kencangkan ya, jangan sampai kendor. Kan nanti kita reset ya. Oke, tinggal kita reset ya sambil cek data. Kita buka dulu soket TLC nya. Letaknya ada di tempat aki ya. Kita pakai colokan Honda. Kita hidupkan kunci kontak. Oke, kita hidupkan kunci kontak ya. Jangan nyala. Kita pilih Honda, kemudian Indonesia, Vario new kan. Mana sih? Ini aja Vario ANC. Kita baca kode kesukaan dulu. Cara tidak ada ya, tidak ada. Oke, baca tampilan data dulu awalnya sebelum dibersihkan throttle bodinya. 0,449 untuk TPS, bahan gasnya masih 0. Kita cek dulu bahan gasnya selaras atau tidak. Udah selaras, dibentokin juga nggak turun ya. Dan untuk roda pas idle switch ini sudah ada nyimpan biasaan ya, altitude 1, jadi kemungkinan tekanan BBM nya di bawah standar ya, tapi masih normal sih kalau 1, kecuali 1,2 atau 1,3. Kita coba on kan, altitude nya berubah atau tidak. Turun. Kalau turun sampai 8 biasanya suplai udaranya terganggu ya, tapi karena filternya dia tadi kotor ya, biasanya dia turun altitude-nya saat awal warming. Kita cek ke putaran gas 18, posisi pas itu sudah off ya. Kita turunin coba, kita putar di area scriptnya. Kita sampai 1600 saja.
bisa pakai obeng ya. Kurangin dikit aja, udah cukup. Kemudian kita cek sensor O2 apakah dia ada bergerak. Belum ada pergerakan. Full trim juga belum ada ya. Kita coba gas, full trimnya terbaca juga. Masih mode warming. Nah, dia sudah terbaca ya. Dia akan naik turun katanya pembacanya untuk mencari nilai AFR ya, hasil dari pembakaran tadi. AFR nya sudah mencapai target AFR, full trimnya cenderung minus, mengurangi titik BBM sampai ke 0. Coba kita reset dulu. Kita reset penyesuaian, kemudian pilih reset HM. Oke, tunggu. Untuk mereset sebenarnya kita off, kemudian kita on kan lagi. Kita pilih lagi Honda Vario ANC 125. Saya tampilan data, cek kodenya sudah berubah, mode 1, mode defaultnya mode 1. Altitude kembali ke 0998. Kita coba start, altitude-nya turun atau enggak. Itu sudah off. Kita buka, naikkan ya biar 1500 sampai 1600. Cukup, kita naikkan scrollnya, kita buka, dan ini udah ada full trim juga ya. Untuk sensor kita pilih ke 0 dulu, yang batas bawahnya, dan batas atasnya kita 1 aja ya. Membaca dari hasil pembakaran ya, naik turun, batasnya itu 0,2 sampai 0,9 ya. Dia masih terbaca normal ya. Kalau mau bergerak naik turun artinya dia sudah ketemu nilai AFR yang tepat, sudah ketemu target AFR nya. Kompresinya cenderung minus ya, mengurangi titik BBM biar mendapatkan full trim yang sesuai standar 13 sampai 14. Kemudian mode ketinggian dia sudah baris 2 ya, sudah tersimpan berarti. Coba kita gas, harusnya dia modenya nanti berubah 1. Lama-lamaan dia akan strip 2 ya. Untuk menyimpan data ini kita kunci kontak off-kan. Datanya tersimpan, kita kunci kontak on-kan lagi. Kita cek stasionernya. Berubah atau tidak. Kita cek pas idle speednya ya, nyala atau enggak ya. Kita akan modenya tinggal masih 1 ya. Dia on, dia tinggi dia turun.
dia masih 09 ya. Nah ini udah menyimpan kebiasaan ya, tanda garis 2. Nanti kembali lagi ke 1500 sampai 1600. Ini kita stasioner sudah tersimpan. Akselerasinya kita coba ya, kita biarkan saja ya untuk akselerasi, nanti juga nyimpen sendiri. Oke, yang penting ini altitude saat kunci kontak on, kunci kontak off, kemudian on kan saat awal start. Anjurannya sekitar 0,9 ya, 9 sekian xx. Oke, kita pas selesai, kita tinggal pasang bodinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.